People will never even meet. Ya Sobat Blur, siapa sih yang gak tahu film Memento yang merupakan salah satu karya sutradara Christopher Nolan yang mungkin buat sebagian kita bengek karena plotnya yang maju mundur dan plot acaknya yang bikin pusing serta twist ending yang buat kita bengong. Nah, Sobat tahu nggak film panjang karya Christopher Nolan pertama kali yang akhirnya menjadi cikal bakal gaya cast non-linear dan twist ending Nolan pada film-film Nolan selanjutnya seperti Memento, Insomnia, The Prestige, Inception, ya karya-karya Nolan selanjutnya itulah Sob. Nah, untuk yang kepo, ini dia Following, film panjang pertama Nolan yang disajikan dengan plot acak atau plot maju mundur dan twist ending yang akhirnya menjadi cikal bakal gaya cast non-linear dan twist ending Nolan. Oh ya, sekedar ngingetin Sob, siap-siap pusing aja dengan adegan acak gaya cast Nolan pada film ini. Tapi nggak usah khawatir karena penjelasannya sudah Minca sertakan pada segmen akhir video. Ingat Sob, video ini mengandung spoiler. Debut film panjang pertama Christopher Nolan yang dibuat dengan gaya hitam putih ini dibuka dengan adegan seseorang yang sedang menggunakan sarung tangan latex lalu memasukkan barang hiasan wanita ke dalam sebuah kotak lalu memasukkan foto-foto dan sejumlah uang. Lalu adegan beralih pada seseorang bernama Bill yang sedang menceritakan tentang siapa dan apa kegiatan dia sehari-harinya di hadapan seorang penyidik. Bill menceritakan bahwa ia hidup sendirian dan sering merasa kesepian. Ia mengisi hari-harinya dengan kegiatan menulis dan sering buntu dalam menemukan ide untuk bahan tulisannya. Karenanya, ia memilih mencari inspirasi bahan tulisannya dengan mengikuti orang-orang di jalanan kota secara acak. Untuk kemudian, dia mengikuti kemana orang itu pergi, lalu mengamati tingkah laku dan apa saja yang mereka lakukan. Di sela-sela adegan Bill diinterogasi oleh penyidik itu Sob, sesekali adegan menampilkan potongan adegan cepat di mana Bill mengalami luka memar di wajahnya, lalu ada adegan Bill terkulai di lantai dengan mulut tersumpal sarung tangan latex. Dalam interogasi itu juga, Bill juga menyampaikan bahwa dalam misi mengikuti orang-orang itu, Bill memiliki beberapa peraturan yang harus dipatuhinya, yaitu pertama, jangan mengikuti seseorang terlalu lama. Kedua, jangan mengikuti seorang wanita di gang kecil pada malam hari. Ketiga, bila ia sudah mengetahui di mana seseorang itu bekerja atau di mana orang itu tinggal, maka Bill akan berhenti menguntitnya. Aturan ketiga ini adalah aturan yang paling penting bagi Bill, sekaligus juga merupakan aturan yang selanjutnya untuk pertama kali dilanggarnya. Adegan kemudian langsung beralih di mana pada suatu hari, Bill tengah mengikuti seorang pria berjas rapi yang membawa sebuah tas jinjing berwarna hitam. Saat dia mengikuti sampai di sebuah restoran dengan mengambil sebuah meja tak jauh dari pria berjas itu, gak disangka Sob, ternyata pria itu mengetahui jika Bill mengikutinya. Pria itu menghampiri meja Bill dan mengenalkan dirinya bernama Chop. Lalu ia menanyakan mengapa Bill mengikutinya. Tentu saja Bill tak mengakuinya Sob. Namun Chop terus mendesak Bill dengan memberitahu bahwa Chop tahu jika Bill adalah seorang penulis yang hidup sendirian. Dan jika Bill ingin tahu apa isi tas hitam yang dibawa Chop sehingga Bill menguntitnya, maka ia menawarkan pada Bill untuk melihat sendiri isinya. Bill pun langsung membuka tas yang dibawa Chop Sob. Ia pun melihat isinya yang ternyata berisi banyak CD-CD lama. Bill langsung mengetahui jika Chop ternyata adalah seorang pencuri. Chop akhirnya mengajak Bill untuk menemaninya dalam melakukan aksinya. Aksi pertama Chop bersama Bill adalah memasuki sebuah flat shop. Bill mengajarkan agar menggunakan sarung tangan latex dalam melakukan aksi mereka. Rupanya Chop senang mengobrak-abrik isi kediaman seseorang, kemudian menebak siapa dan bagaimana kehidupan sehari-hari pemiliknya. Ia juga membuka sebuah kotak penyimpanan yang ditemukannya, yang ternyata dari situ bisa diketahui bahwa pemiliknya adalah sepasang suami istri. Chop memberitahu Bill bahwa setiap orang biasanya memiliki kotak penyimpanan yang berisi barang-barang pribadi pemiliknya yang menarik untuk mereka lihat.
Chop juga menikmati minuman di tempat itu, lalu menyelipkan sebuah celana dalam wanita yang dibawa Chop ke dalam mantel suami pemilik agar terjadi perselisihan antara suami istri dari pemilik flat itu. Melihat aksi Chop itu, Bill akhirnya mengetahui jika aksi Chop itu bukanlah untuk sekedar mencuri, tetapi lebih pada mencari kesenangan untuk mengetahui kehidupan seseorang dengan memasuki rumah mereka, lalu mencari tahu siapa dan bagaimana kehidupan yang dijalani oleh pemiliknya. Rupanya Sob, aksi Chop itu sangat menyenangkan bagi Bill. Ia mencoba melakukan sendiri aksi memasuki rumah orang-orang dengan tetap di bawah bimbingan Bill. Suatu ketika, Bill membawa Chop ke sebuah flat yang tak terlalu bagus dengan dinding yang banyak tambalan di sana-sini. Bill memberitahu Chop bahwa dari hasil investigasi Bill sebelumnya dapat disimpulkan Bill bahwa penghuni dari flat itu adalah seorang bankir. Namun dengan geram Chop mengatakan pada Bill bahwa penghuni dari flat itu adalah seorang pengangguran yang bermimpi menjadi seorang penulis. Chop dapat melihat itu dari mesin tik yang ada di atas meja, dari buku-buku dalam flat itu, dan dari pajangan berupa orang-orangan kayu yang akhirnya terjatuh dan bagian lengannya patah oleh Chop. Dengan kesal karena ternyata Bill belum mampu menebak kehidupan penghuni tempat yang dimasukinya, akhirnya Chop mengajak Bill ke tempat yang telah pernah dimasuki oleh Chop sendiri. Adegan lalu beralih menampilkan Bill yang berjas rapi dengan rambut telah dipangkas sedang mengunjungi sebuah bar dan mencoba mentraktir minuman pada seorang wanita cantik berambut pirang di sana. Oh ya, sepanjang film ini tidak disebutkan siapa nama wanita ini Sob. Jadi kita sebut saja wanita ini bernama Lucy ya Sob. Nah, Bill mengenalkan diri dengan nama Dylan pada Lucy. Lucy memberitahu Bill bahwa seorang pria di sebuah meja sedang mengamati mereka dan pria itu tidak akan suka bila Bill menghampirinya. Karenanya ia meminta agar Bill menemuinya di luar bar. Lucy melihat-lihat isi flat Bill dan tertarik dengan pajangan berupa orang-orangan dari kayu yang lengannya ternyata patah. Mereka berdua berbincang mengenai pria di bar tadi, di mana Sob ternyata pria itu adalah mantan kekasih Lucy. Meski mereka tak lagi menjalin hubungan, namun pria itu masih sangat cemburuan dengan Lucy. Pria mantan kekasih Lucy itu adalah pemilik dari bar yang mereka datangi tadi. Nah, Bill menceritakan bahwa dirinya adalah seorang penulis dan ia terus mendesak agar Lucy menceritakan tentang mantan kekasih Lucy itu dan juga mengapa Lucy tampak sangat takut pada mantannya itu. Lucy pun akhirnya menceritakan bahwa mantannya itu bisa dikatakan adalah seorang kriminal. Adegan lalu langsung dipotong beralih kembali kepada Bill dengan wajah bengep-bengep dan memar sedang mengamati pria mantan kekasih Lucy yang sedang memasuki bar. Lalu Bill menelpon seorang pria. Bill meminta saran pada pria yang diteleponnya tentang bagaimana dia bisa mendapatkan barang-barang untuk mempertahankan diri. Sambil tertawa, pria ditelepon menyebutkan bahwa alat-alat pertukangan seperti obeng, palu, dan lain-lain adalah alat-alat yang cukup baik untuk mempertahankan diri, dan palu cakar adalah yang terbaik. Adegan lalu beralih kembali pada Bill dengan gaya rapinya sedang mengunjungi Lucy di rumahnya. Rupanya Sob, hubungan Bill dan Lucy tampak semakin dekat. Lucy menceritakan tentang pencurian yang sebelumnya pernah terjadi di rumahnya, di mana pencuri itu telah mengambil buku-buku, kamera, celana dalamnya, dan salah satu antingnya. Bill langsung menunjukkan sikap prihatin atas kejadian yang menimpa Lucy. Nah, saat Lucy berpamitan sebentar untuk berganti pakaian, dengan sigap Bill langsung mengobrak-abrik laci meja Lucy seolah-olah mencari sesuatu di tumpukan dokumen-dokumen dalam laci itu. Namun Bill seperti heran dan bingung. Lalu ia segera menyusul Lucy ke kamarnya. Pertemuan itu akhirnya berlanjut di sebuah bar, di mana ternyata Bill terus mendesak Lucy untuk menceritakan siapa dan apa kegiatan mantan pacar Lucy itu. Lucy pun akhirnya menceritakan bahwa mantannya adalah seorang yang sangat berbahaya karena mantan Lucy pernah menyiksa seseorang yang berhutang padanya, dan semua tindakan itu dilakukan mantannya itu di rumah dan di depan Lucy. Namun ternyata desakan Bill tidak hanya sampai di situ Sob. Ia ingin Lucy lebih dalam lagi memberikan informasi mengenai mantan kekasihnya itu, hingga akhirnya Lucy kesal dan pergi meninggalkan Bill. Adegan lalu beralih kembali kepada Bill dan Chop
yang sedang melancarkan aksinya pada sebuah rumah yang diketahui milik seorang wanita cantik. Chop menawarkan pada Bill untuk mengambil apa saja yang Bill suka di rumah itu. Bill pun akhirnya mengambil foto-foto wanita pemilik rumah itu, lalu bersama-sama dengan Bill mengambil celana dalamnya. Chop juga lalu mengambil salah satu anting yang terletak di atas meja dan menaruhnya di laci di meja ruang tamu, sehingga seolah-olah anting itu nantinya disangka hanya terselip oleh si wanita pemilik rumah. Dan rumah yang sedang mereka masuki itu sob, ternyata adalah rumah Lucy. Adegan kemudian beralih lagi pada Chop dan Bill yang sedang makan di restoran. Di situ, Chop memberi saran pada Bill untuk memperbaiki penampilannya karena seorang pencuri tidak harus berpenampilan buruk. Saat selesai makan, Chop memberikan sebuah kartu kredit hasil dari curiannya yang tertulis atas nama Deloitte untuk ditandatangani oleh Bill. Nah, oke sob, Mince potong dulu. Jadi sobat itu jangan bingung ya kalau adegan kembali lagi ke Chop dan Bill, lalu tiba-tiba kembali lagi ke Bill dan Lucy, lalu kembali lagi ke adegan di mana Bill wajahnya tampak bengep-bengep. Ya inilah gaya ciri khas Christopher Nolan yang dikenal dengan film-filmnya berplot maju mundur dan acak, tapi nantinya akan menyatu di akhir film dengan twist ending yang bikin kita bengek. Penjelasannya, so pasti sudah Mince berikan di segmen akhir video ini. Oke, kita lanjut. Adegan kemudian menampilkan kembali Bill dengan wajah bengepnya diam-diam sedang memasuki bar milik mantan kekasih Lucy di saat bar itu telah tutup. Bill membuka berangkas penyimpanan uang di bar itu dengan kode yang tertulis pada sepucuk kertas yang dibawanya. Bill mengambil sebuah amplop coklat beserta sejumlah uang tunai yang banyak tersimpan dalam berangkas itu. Karena Bill lupa membawa tas untuk membawa uang-uang itu, maka Bill menempelkan uang-uang itu di tubuhnya dengan bantuan selotip. Gak disangka sob, tiba-tiba seorang pria melihat Bill. Sontak Bill langsung menghantamkan palu cakar yang sudah disiapkannya untuk mempertahankan diri. Seketika pria itu pun terjatuh bersimbah darah dan Bill segera keluar dari bar itu. Adegan kemudian beralih lagi menampilkan Bill yang memutuskan mengikuti saran Chop saat di resto untuk memperbaiki penampilannya. Bill pun mencukur kumis dan memotong rambutnya. Setelahnya, ia mengeluarkan barang-barang curiannya dari dalam tas, lalu memasukkan beberapa barang yang dipilihnya, termasuk foto-foto Lucy yang diambilnya saat memasuki rumah Lucy bersama Chop. Setelahnya, ia menelepon Chop dan memberitahu bahwa ia akan menjual barang-barang curian itu, lalu membagi dua hasil penjualannya pada Chop. Chop yang mendengar itu pun menyetujuinya sob. Setelah Chop menutup telepon, suara seorang wanita terdengar bertanya pada Chop tentang apa yang Chop bicarakan dengan Bill. Dan wanita yang bertanya itu ternyata adalah Lucy. Chop memberitahu Lucy bahwa Bill akan menjual barang-barang milik Lucy yang diambil Bill. Chop tahu Bill hanya berpura-pura akan menjual barang-barang Lucy yang diambilnya, lalu memberikan uang pada Chop seolah-olah barang Lucy telah dijual Bill. Dengan nada meremehkan, Chop juga bercerita pada Lucy bagaimana Bill mengajaknya memasuki sebuah flat yang dibilangnya milik seorang bankir. Padahal Chop tahu itu adalah flat milik Bill sendiri. Chop juga teringat bagaimana Bill sengaja menyembunyikan kunci rumahnya di bawah alas kaki depan pintu masuk flatnya agar seolah-olah flat itu milik orang lain. Chop senang Bill sudah masuk dalam jebakan Chop. Adegan beralih lagi kepada Bill yang mengejar Lucy ke rumahnya setelah ditinggalkan Lucy di bar. Bill meminta maaf telah membuat Lucy kesal dan mencoba merayunya dengan menceritakan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bill akhirnya mengakui pada Lucy bahwa ia sedang menulis tentang kehidupan seorang temannya yang memasuki rumah orang-orang untuk mencuri. Tetapi Bill tidak ikut mengambil barang, hanya temannya yang mengambilnya. Dan itulah kenapa Bill banyak bertanya tentang pencurian di rumah Lucy dan juga tentang mantan Lucy. Kini Bill telah mengakui dengan sebenar-benarnya apa yang terjadi sob. Dan ia akhirnya meminta agar Lucy juga menceritakan mengapa Lucy begitu takut pada mantan kekasihnya. Lucy pun akhirnya menceritakan bahwa ia selama ini diperas oleh mantannya itu. Mantannya itu menyimpan foto-foto Lucy yang disimpannya di berangkas di dalam bar. Dan Lucy tahu nomor kode untuk membuka berangkas itu. Bill pun menawarkan kalau ia akan mengajak temannya itu untuk mengambil foto-foto Lucy dalam berangkas yang Lucy maksud agar Lucy tak lagi ketakutan dan dapat lepas dari mantannya. Lucy akhirnya menyetujuinya sob, namun dengan satu syarat. Apabila Bill telah menemukan foto-fotonya dalam amplop coklat di berangkas itu, Bill harus berjanji untuk tidak membuka amplop itu.
Adegan kemudian beralih pada Bill yang bertemu dengan Chop untuk menyerahkan barang-barang curiannya pada Chop karena Bill tak jadi menjualnya sendiri dan meminta agar Chop saja yang menjualnya. Dalam pertemuan itu, Bill mengajak Chop untuk membantunya membuka brankas sebuah bar untuk mengambil foto seorang wanita yang rumahnya pernah mereka masuki dan ambil barang-barangnya. Bill juga menceritakan pada Chop bahwa ia kini telah menjalin hubungan kekasih dengan wanita pemilik rumah itu. Mendengar itu Chop marah sob, karena Bill telah terlalu gegabah menjalin hubungan dengan pemilik rumah yang telah mereka masuki dan curi barang-barangnya. Karena hal itu nantinya justru akan membawa masalah hukum pada mereka. Bill pun habis dihajar Chop, dan terakhir Chop menyumpal mulut Bill dengan sarung tangan lateksnya. Jadi inilah sob latar belakang cerita dari potongan-potongan adegan cepat Bill yang kepayahan sedang memuntahkan sarung tangan latek yang ditampilkan di adegan awal-awal film tadi sob. Adegan pun berlanjut menampilkan Bill yang setelah membuka brankas di bar dan menewaskan seseorang di sana telah kembali tiba di flatnya. Ia segera menelepon Lucy dan mengabarkan bahwa ia telah berhasil mengambil banyak uang dari brankas itu. Sedangkan amplop berisi foto-foto Lucy tak ada di dalamnya. Rupanya sob, Bill tak ingin Lucy tahu jika ia sudah mengambil amplop berisi foto Lucy itu. Bill menyampaikan bahwa ia akan segera ke rumah Lucy. Setelah Bill menutup telepon, ia penasaran dengan foto-foto Lucy yang berada di dalam amplop sob. Ia pun membukanya dan ternyata isinya hanya foto-foto biasa Lucy. Tak ada sesuatu yang aneh dengan foto-foto itu. Seketika Bill pun sadar sob jika ternyata ia telah dibohongi dan diperalat Lucy untuk mengambil uang milik mantan kekasihnya itu. Adegan kemudian beralih pada Chop dan Lucy di rumah Lucy yang sedang membicarakan tentang salah satu aksi Chop memasuki sebuah rumah dan menemukan seorang wanita tua yang telah tewas di dalamnya. Sialnya, ada seorang pria yang tak sengaja melihat Chop keluar dari rumah wanita tua itu. Meski Chop yakin pria itu tak melihatnya dengan jelas, namun Chop tetap khawatir bila pihak kepolisian akan menemukan pria itu dan akhirnya memenjarakan Chop. Karenanya, rencana Chop ini harus berhasil, yaitu menemukan pria dengan potongan yang mirip dengan Chop dan juga memiliki cara kerja yang sama dengan Chop. Dan Bill adalah seorang yang hidup sendirian dan telah pula mengubah penampilannya seperti Chop. Karenanya, semuanya rencana Chop pasti akan berjalan sempurna. Chop lalu menggunakan sarung tangan lateknya, lalu menghapus sidik jari pada gelas yang sebelumnya dipakainya untuk minum, lalu meminta palu cakar milik Bill pada Lucy. Lucy memberitahu tempat di mana Lucy menyimpannya. Chop pun mengambilnya, lalu berkata pada Lucy bahwa pria tua mantan kekasih Lucy bercerita betapa Lucy itu telah terlalu keras memerasnya. Lucy terus-menerus memeras mantannya itu untuk sejumlah uang dengan mengatakan akan melaporkan perbuatan mantannya yang telah menyiksa orang yang berhutang saat di rumah Lucy. Dan Lucy telah menjadikan karpet yang bernoda darah orang itu untuk jadi bukti dan mendukung laporan Lucy. Dan harusnya Lucy tidak melakukan perbuatan itu. Chop pun langsung menghantamkan palu cakar yang telah bersidik jari Bill dan bernoda darah petugas bar kepada Lucy. Adegan kita alihkan kembali pada Bill yang tadi telah tersadar jika ia telah diperalat oleh Lucy sob. Bill segera mendatangi Lucy dan menanyakan mengapa Lucy begitu tega memperalatnya untuk mendapatkan uang mantan kekasihnya itu. Lucy langsung tersadar jika sebenarnya Bill telah mendapatkan fotonya. Tak berkutik lagi, Lucy akhirnya terpaksa menceritakan bahwa ia melakukan ini semua bukan untuk uang, akan tetapi untuk membantu seorang teman yang secara tak sengaja menemukan seorang wanita tua terbunuh di rumahnya, dan polisi telah menuduh teman Lucy itu sebagai pelakunya. Karenanya teman Lucy itu membutuhkan seseorang yang memiliki postur yang menyerupai dan metode cara kerja mencuri yang sama dengan teman Lucy untuk dijadikan tersangka. Bill lalu menanyakan siapa teman Lucy itu, dan Lucy pun menjawab. Bill pun terkejut sob. Ia mengatakan betapa Lucy tega padanya karena seseorang telah terluka oleh Bill di bar dengan palu cakar Bill. DNA orang itu pasti ada pada palunya. Dengan tegas Bill pun lalu mengatakan pada Lucy bahwa ia besok akan ke kantor polisi dan menceritakan semuanya yang sebenar-benarnya. Adegan kemudian beralih pada adegan di pembukaan film di mana Bill sedang diinterogasi oleh seorang penyidik. Bill mengakhiri kisahnya pada penyidik itu.
Sang penyidik pun mengatakan hanya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bill karena sampai saat ini tidak ada satupun laporan masuk tentang tewasnya seorang wanita tua di dalam rumahnya seperti yang diceritakan Bill. Selain itu, polisi juga tidak menemukan data seseorang yang bernama Chop. Tetapi malahan pagi ini, polisi telah menemukan jasad Lucy di rumahnya dan juga sebuah palu cakar di TKP dengan DNA 2 orang yang menempel pada palu itu. Satu DNA dipastikan adalah milik dari pria yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Sedangkan satu DNA lagi adalah DNA Lucy yang tewas dengan jari-jari yang remuk. Dan Bill pasti melakukan itu untuk mendapatkan kode brankas dari Lucy. Bill yang mendengar penjelasan penyidik terkejut bukan kepalang sob. Bill mengatakan bahwa ia sama sekali tidak melakukan apa-apa pada Lucy. Namun penyidik membantahnya dan mengatakan bahwa polisi telah menemukan sebuah kotak sepatu di bawah tempat tidur Bill yang ternyata berisi pakaian dalam Lucy beserta foto-foto Lucy, lalu menemukan sebelah anting Lucy yang mana sebelahnya ditemukan dipakai Lucy saat polisi menemukan jenazahnya. Bill langsung mengatakan bahwa pasti Chop yang telah meletakkan sebelah anting Lucy di dalam kotaknya. Dan Bill meminta agar penyidik itu mengecek kebenaran cerita Bill dengan mendatangi rumah Chop di alamat yang telah diberikan Bill. Namun penyidik itu menjawab bahwa mereka telah mengecek alamat yang diberikan Bill. Akan tetapi ternyata pemilik rumah itu bukanlah Chop, akan tetapi milik dari seseorang bernama Lloyd. Lloyd memberitahu polisi bahwa saat ia kembali dari pergi berlibur, rumahnya telah kemalingan dan Lloyd kehilangan kartu kreditnya yang belum datang dan sedang ditunggu-tunggunya. Bill langsung menyela bahwa kartu kredit itu telah dicuri oleh Chop dan kartu kredit itu dipakai oleh Chop saat mereka makan di restoran. Polisi itu pun mengeluarkan barang bukti berupa kartu kredit Lloyd yang dikatakan ditemukan oleh polisi di rumah Bill. Penyidik itu lalu bertanya apakah tanda tangan di kartu kredit itu adalah tulisan tangan Bill. Dengan wajah bengong dan tak percaya dengan semua yang disampaikan penyidik itu, Bill pun menjawab. Adegan kemudian langsung beralih pada Chop yang dengan santai dan tanpa beban berjalan-jalan di tengah kota. Lalu film pun di end. Well sob, akhir yang gedubrak bukan? Siapa dulu sutradaranya? Christopher Nolan. Following ini adalah film panjang debut pertama Nolan yang dirilis pada tahun 1998 yang akhirnya menjadi ciri khas dan gaya Nolan di film-film Nolan selanjutnya. Dan film Memento yang plotnya bikin pusing dan twist ending yang buat bengek adalah karya Nolan selanjutnya setelah Nolan menggelontorkan film Following ini sob. Following dibuat Nolan dengan gaya noir dan berbudget sangat rendah. Para pemainnya diambil Nolan dari aktor dan artis-artis yang tidak terkenal, tapi penampilannya gak kalah sama aktor-aktor terkenal seperti Jeremy Theobald, Alex Howe, dan Lucy Russell. Saking rendahnya budget, pengambilan gambar hanya dilakukan 1 atau 2 kali take untuk menghemat stok film. Dan kebanyakan hanya menggunakan pencahayaan seadanya saking gak mampu beli peralatan pencahayaan profesional. Tapi hasilnya benar-benar noir dan mendukung plot cerita yang dibuatnya. Sebenarnya plot cerita film ini sangat sederhana sob. Yang menjadikannya luar biasa adalah bagaimana kepintaran Nolan membuat plot ceritanya dengan struktur non-linear alias maju mundur dan ditampilkan secara acak yang pada akhirnya akan menyatu di endingnya dengan masih diberi twist yang gedubrak. Seperti janji Mince sebelumnya, berikut penjelasan dari film Following ini yang Mince tarik dari hasil kesimpulan Mince setelah menonton film ini. Oke. Film ini bercerita tentang seorang bernama Chop yang senang memasuki rumah-rumah orang tak dikenalnya lalu mengambil barang yang menurutnya menarik. Chop mengenal seorang pria berumur pemilik sebuah bar yang mengeluh padanya bahwa mantan kekasihnya bernama Lucy selalu memerasnya dengan mengatakan akan melaporkan pria itu ke polisi karena Lucy pernah menjadi saksi melihat pria itu melukai seorang yang berhutang pada pria itu. Mengetahui itu, Chop menjalin hubungan kekasih dengan Lucy, yang akhirnya mereka bersama-sama berencana mengambil uang milik mantan kekasih Lucy yang tersimpan di dalam brankas di bar mantan Lucy. Dan kebetulan juga sob, Lucy ternyata mengetahui kode brankas itu. Namun ternyata Chop gak mau ia diperalat oleh Lucy dalam rencana pengambilan uang itu, di mana akhirnya ia yang mungkin akan jadi tersangkanya. Karenanya, Chop pun mengarang cerita pada Lucy bahwa belum lama ini ia memasuki sebuah rumah seorang wanita tua dan menemukan wanita tua itu telah tewas dengan luka parah. Seseorang ternyata sempat melihat Chop keluar dari rumah wanita tua itu. Karenanya,
Chop meminta Lucy untuk membantunya agar ia tidak menjadi tersangka atas tewasnya wanita tua itu. Ia kemudian berencana akan mencari seseorang yang memiliki postur tubuh, penampilan, dan teknik kerja yang sama dengan Chop, yaitu memasuki rumah orang lalu mengambil barang-barang yang dianggap menarik baginya. Dan Chop telah menemukan seorang yang hidup sendirian bernama Bill. Kesendirian Bill akan sangat membantu suksesnya rencana Chop. Chop pun akhirnya mengikuti Bill jauh dari sebelum Bill mengikuti Chop. Itu kenapa saat pertemuan pertama kalinya dengan Bill, Chop dapat menceritakan pada Bill siapa Bill sebenarnya, Sob. Nah, Chop sengaja mengajak Bill untuk mengikuti aksi-aksinya yang tujuannya adalah agar Bill nantinya menggunakan teknik kerja yang sama dengan Chop, sehingga polisi nanti akan mengarahkan status tersangka dalam kasus tewasnya wanita tua kepada Bill. Itulah rencana karangan Chop pada Lucy, Sob. Padahal sebenarnya Chop akan memperalat Bill untuk mengambil uang dalam brankas di bar milik mantan kekasih Lucy. Sehingga jika polisi mengetahui adanya pencurian itu nanti, maka status tersangka akan mengarah pada Bill. Sedangkan Lucy sangat tulus membantu Chop dengan berpura-pura tertarik pada Bill, sehingga Chop yang dicintainya sekaligus teman kerjasamanya untuk merampok uang mantannya tidak menjadi tersangka dalam kasus tewasnya wanita tua yang dikarang Chop. Nah, rencana mereka berdua itu pun berjalan lancar, Sob. Lucy akhirnya berhasil menarik hati Bill, juga berhasil membuat Bill mengambil uang dalam brankas mantan kekasih Lucy. Namun Lucy tidak pernah menyangka jika ternyata Chop telah memiliki rencana lain untuk menguasai uang itu sendirian. Lucy pun akhirnya tewas di tangan Chop. Akhir yang miris juga terjadi pada Bill, Sob. Niat baiknya untuk membuka semua tindakan Chop kepada penyidik justru malah berbalik menjadikannya tersangka atas penganiayaan terhadap seorang pria petugas di bar yang ngegap Bill saat mencuri isi brankas, atas tewasnya Lucy, juga atas pencurian yang telah dilakukan Bill di rumah seorang bernama Lloyd dan di rumah Lucy, serta pencurian di bar. Semua itu didukung oleh alat-alat bukti yang tidak lagi dapat dielakkan oleh Bill. Rencana Chop pun berhasil dengan mulus dan sempurna. Chop pun bebas dari semua perbuatan jahatnya, sedangkan Bill harus menanggung semua perbuatan jahat Chop. Akhir yang miris, bukan, Sob? Nah, itulah film panjang debut pertama Christopher Nolan, Sob. Penyajian struktur non-linear pada film ini diletakkan sangat rapi dan dapat membangun misteri di setiap adegannya, sehingga terus-menerus akan mengocok pikiran kita, sekaligus membuat kita antusias untuk terus ingin tahu apa latar belakang cerita dari adegan-adegan acak yang ditampilkan, hingga mampu membuat kita sampai bertahan untuk menunggu akhir ceritanya. Well, semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat semua. Oh ya, untuk kehebatan Nolan dalam menyajikan film dengan plot linear dan twist endingnya di film ini, dengan senang hati Mince memberikan rating bintang 5 dari 5 untuk film ini. Jadi bagi sobat yang suka dengan film-film Nolan, jangan ngaku-ngaku Nolaners kalau sobat belum nonton film following ini. Soalnya wajib dan recommended banget untuk sobat tonton. Akhir kata, jika sobat adalah penggemar film-film horor, misteri, atau thriller, berarti tepat sudah sobat mampir ke sini. See you!